Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Suhardi, NPM 2004-290053, kelas Agroteknologi 2. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang budidaya tanaman karet. Karet atau Hevea brasiliensis adalah salah satu komoditas penting di dunia ini. Karet merupakan bahan baku untuk produk-produk yang memerlukan pelenturan dan tahan goncangan seperti ban, selang pipa, bola, kasur, dan masih banyak lagi. Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar kedua di dunia dengan produksi 3,2 juta ton lebih setelah Thailand. Dengan luas areal perkebunan karet alam Indonesia adalah 3,7 juta hektar. Tanaman karet memiliki cara tumbuh. Yang pertama, bersuhu udara antara 23,5 derajat sampai 27,5 derajat Celcius. Yang kedua, curah hujan yang tinggi antara 1.600 sampai 2.000 mm per tahun. Yang ketiga, lamanya penyinaran matahari 6 sampai 8 jam per hari. Tingkat keasaman tanah antara 5 sampai 7 pH. Ketinggian tanah antara 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Masuk ke dalam pemilihan benih. Biji yang baik apabila dipantulkan ke atas lantai akan melenting, dan jika direndam sepertiga bagian akan terapung dan 2/3 bagian akan terendam di dalam air. Kemudian pendederan. Pendederan dilakukan pada bendengan yang berukuran 1 x 3 meter. Bendengan dibuat memanjang ke arah utara, selatan, dan dinaungi oleh paranet ataupun daun alang-alang. Benih dibenamkan menghadap ke bawah dengan jarak antar benih yaitu 1 cm. Kemudian pembibitan batang bawah. Benih mulai berkecambah pada hari kelima, lalu dipindahkan ke pembibitan lapang. Areal pembibitan datar, jarak antar tanaman yaitu 40 x 30 cm. Pemeliharaan pembibitan batang bawah meliputi penyiraman 2 kali sehari. Pada umur 1 bulan dilakukan pemupukan dengan pupuk seperti urea, SP36, KCL ataupun Kieserit. Kemudian masuk ke tahap okulasi. Bibit sudah bisa diokulasi jika lilin batang berukuran 5-7 cm, diukur pada ketinggian 5 cm dari permukaan tanah. Jendela okulasi dibuat pada batang bawah. Mata entres ditempatkan setelah segera jendela dibuka, lalu balut dengan pita plastik okulasi. Pembongkaran bibit. Pencabutan bibit hasil okulasi untuk dijadikan stomata tidur dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan cangkul atau alat dodol sawit dan alat dongkrak bibit pulling jack. Penanaman stomata. Tanah yang sudah diayak dicampur dengan rock fosfat 50 gram untuk tiap polybag dan dimasukkan ke dalam polybag. Stomata yang ditanam di polybag dipilih yang sehat dan mempunyai panjang akar tunggang minimal 30 cm. Stomata tidur merupakan hasil okulasi yang kemudian ditanam di polybag selama beberapa bulan. Setelah stum bertunas dan tumbuh hingga memiliki 1-2 payung, kira-kira 3-6 bulan, bibit karet tersebut bisa dipindahkan ke kebun. Persiapan lahan. Pada persiapan lahan terdapat 3 jenis. Yang pertama, tebas tebang bakar. Kedua, tebang tebas tanpa bakar. Yang ketiga, tebas tebang jalur. Masuk ke dalam tahap penanaman. Hal yang pertama dilakukan pada penanaman yaitu pemancangan atau memasang tiang pancang guna mengatur jarak. Jarak tanam yang dianjurkan adalah 3 x 6 meter jarak tanam tunggal atau 2,5 dikali 6 dikali 10 meter jarak tanam ganda. Jarak antar baris 6 meter atau 10 meter diletakkan mengikuti arah utara ke selatan, sedangkan jarak antar tanaman karet dalam satu barisan 2,5 atau 3 meter dibuat mengikuti arah barat ke timur. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 40 x 40 x 40. Sebelum penanaman, lubang terlebih dahulu diberi
pupuk. Lubang ditutup dengan topsoil di bagian bawah dan subsoil di bagian atas. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman. Pada pemeliharaan tanaman karet meliputi penyiangan, pemupukan, pembuangan tunas palsu, dan cabang. Penyiangan kebun dilakukan 3-4 kali setahun dengan cara menabas tumbuhan pengganggu pada area tanaman membentuk lingkaran. Pembuangan tunas palsu dan cabang. Tunas palsu adalah tunas yang tumbuh bukan dari mata okulasi. Tunas cabang adalah tunas yang tumbuh pada batang utama. Tunas-tunas cabang yang ketinggiannya mencapai 2,7-3 meter dari permukaan tanah perlu dibuang guna mendapat bidang sadap yang bulat, tegak, dan lurus. Pemeliharaan tanaman selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu langsung ditabur di atas permukaan tanah di bawah tajuk pohon ataupun dengan dibenam. Terdapat beberapa penyakit pada tanaman karet, yaitu pertama, penyakit jamur akar putih. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Rigidophorus microporus yang menyerang bagian pangkal batang hingga ke akar di dalam tanah. Selanjutnya, jamur upas. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Positium salmonicolor yang menyerang tanaman muda maupun tanaman produktif. Jamur upas menyerang bagian batang atau cabang. Yang terakhir adalah panan. Karet pada umumnya menghasilkan getah pada umur 4 atau 6 tahun. Penyadapan dilakukan bila batang karet telah memiliki lingkar batang minimal 45 cm pada ketinggian 100 cm dari atas permukaan tanah. Penyadapan sebaiknya dilakukan ketika 60% dari pohon karet yang ditanam sudah memiliki lingkar tersebut. Tebal irisan yang dianjurkan adalah 1-2 mm dari lapisan kambium. Sekian video budidaya tanaman karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.